Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari kelas 177A11 akan mempresentasikan dampak unauthorized access to computer system terhadap keamanan teknologi informasi pada kasus BSI. Sebelum itu, akan saya perkenalkan diri dan teman-teman saya. Yang pertama saya Adi Dharma Putra Wiono dengan NIM 17220638. Saya Maulana Iqbal Yansyah dengan NIM 17220087. Saya Fahri Arden Mulyana dengan NIM 17220820. Dan dengan saya Muhammad Rizal Syahla dengan NIM 17220120. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Kita lanjutkan saja. Unauthorized access to computer system. Dan pada perkembangan teknologi yang telah memberikan dampak perubahan yang cukup besar di berbagai sektor seperti pendidikan, pemerintahan, layanan publik, dan juga sektor perbankan, tindakan unauthorized access to computer system tergolong termasuk pelanggaran hukum yang diatur oleh undang-undang. Salah satu contoh nyata di Indonesia yaitu kasus perentasan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang terjadi pada tahun 2023. Peristiwa tersebut memperlihatkan bagaimana kelemahan sistem dan celah keamanan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan akses ilegal terhadap sistem komputer. Dampak yang ditimbulkan juga tidak hanya berupa gangguan pada operasional bank, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keamanan teknologi perbankan nasional. Selanjutnya, kita akan masuki kajian literatur. Menurut Kusoir tahun 2024, unauthorized access merupakan metode pelanggaran paling fundamental dalam serangan cyber karena menembus mekanisme kontrol akses. Ancaman ini mengganggu dalam aspek confidentiality, integrity, dan availability dalam unauthorized access dikriminalisasi melalui pasal 30 UU ITE yang melarang akses tanpa hak atau melampaui kewenangan. UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memperkuat pencegahan akses ilegal dan mewajibkan penyelenggara sistem elektronik menjaga keamanan data. Dan juga standar internasional seperti NIST SP 800-53 dan ISO EHC 27002 mendefinisikan authorized access sebagai akses tanpa kredensial yang valid, penyalahgunaan hak akses, privilege escalation, eksploitasi kerentanan atau konfigurasi sistem, dan penyalahgunaan hak admin. Selanjutnya oleh teman saya. Selanjutnya ada metode penelitian di sini. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah studi pustaka dengan dan dapat menunjang penelitian. Di sini ada kronologi dari insiden cyber di BSI bulan Mei tahun 2023 kemarin. Nah, jadi pada Mei 8 Mei 2003 itu layanan mobile banking ATM dan sistem operasi BSI mengalami gangguan besar. Awalnya disebut pemeliharaan sistem, namun Lockbit mengklaim telah menyusup, mencuri data, dan mengenkripsi infrastruktur TI BSI. Nah, Lockbit itu beroperasi dengan modal ransomware as a service atau RAS. Insiden menyebabkan layanan digital BSI tidak tersedia selama beberapa hari dan menimbulkan kekhawatiran publik terkait kebocoran data. Nah, selanjutnya akan dijelaskan tim saya. Oke, baik. Selanjutnya untuk bentuk unauthorized access dalam jaringan melalui eksploitasi celah keamanan dan software tidak diperbarui dan juga phishing untuk mencuri kredensial administrator. Dan selanjutnya setelah akses awal itu ada pelaku melakukan lateral movement, juga ada privilege escalation dan eksplorasi jaringan. Lalu juga meniru aktivitas admin untuk menghindari deteksi. Selanjutnya, aktivitas ini memenuhi definisi unauthorized access menurut NIST SP 800-53 dan ISO atau IEC 27002, yaitu akses tanpa kredensial sah, penyalahgunaan hak akses, dan juga eksploitasi kerentanan sistem. Selanjutnya, unauthorized access tidak hanya masuk ke sistem, tetapi juga mencakup pencurian data, perubahan konfigurasi, dan pengendalian sistem. Dampak serangan atau CIA terlihat. Yang pertama ada confidentiality, yaitu data internal dan data nasabah berpotensi bocor. Juga ada risiko penyalahgunaan, yaitu pencurian identitas, penipuan, dan juga pemerasan. Yang kedua ada integrity, yang dimana
memodifikasi sistem dan enkripsi ransomware, mengancam keakuratan data, juga menimbulkan ketidakpastian pada data transaksi dan rekonsiliasi. Dan yang terakhir ada file liability, yaitu layanan ATM, mobile banking, dan sistem operasional tidak tersedia selama beberapa hari, dan pastinya menghambat aktivitas nasabah dan menurunkan kepercayaan publik. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada analisis penyebab dan aspek hukumnya. Yang pertama dari penyebab teknis dan manajerial, di mana ada kelemahan patching, segmentasi jaringannya kurang efektif juga, dan deteksi dininya lemah. Lalu kurangnya edukasi keamanan dan potensi human error, dan juga privilege escalation dan kontrol internal yang belum optimal. Kedua, dari aspek hukum yang dilanggar itu ada dari UU ITE pasal 30, yaitu akses tanpa hak. Yang kedua ada UU ITE pasal 31, yaitu intersepsi atau penyadapan data. Yang ketiga ada UU ITE pasal 32, yaitu perusakan atau pengubahan data. Yang keempat ada UU PDP, yaitu kewajiban melindungi data pribadi. Dan yang terakhir regulasi Kominfo, PSE, dan standar keamanan BSSN. Yang terakhir dari aspek etika teknologi informasi, pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam menjaga data nasabah. Kebocoran data bukan hanya kegagalan teknis saja, tapi pelanggaran etis terhadap privasi dan kepercayaan publik terhadap bank tersebut. Lanjut. Penutup. Insiden BSI pada tahun 2003 ini menunjukkan bahwa kelompok Lockbit berhasil melakukan unauthorized access melalui kerentanan sistem dan pencurian kredensial. Serangan ini mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data, sekaligus melanggar UU ITE dan UU PDP. Kasus ini menegaskan pentingnya keamanan berlapis dan tata kelola informasi yang kuat untuk mencegah akses ilegal serupa. Sekian dari kelompok satu kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.